Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Minggu ketiga di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 21 Agustus tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di sepanjang hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Dan secara khusus berkenaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, maka dalam ibadah kita akan sama-sama bersyukur atas lawatan Tuhan bagi bangsa kita, dan kita akan terus mendoakannya. Amin. Kesempatan ini saya mengingatkan kita, jika saudara punya baju atau kaos yang berwarna merah, bisa dipakai untuk ibadah hari ini agar semarak sukacita dan kesatuan kita semakin nyata. Amin. Tuhan berkati kita. Gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online karena kondisi kesehatan dan fisik saudara yang tidak mendukung untuk datang beribadah di rumah Tuhan hari ini. Percayalah, beribadah secara online maupun onsite, selama kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan kalau memang kita tidak dapat beribadah di rumah Tuhan karena ada hal yang harus kita kerjakan, percayalah, dimanapun kita berada hari ini, baik secara online maupun onsite, karena hati kita terpaut kepada Tuhan, maka di sana pasti pengurapan dan sukacita surgawi melawati kita semua. Amin. Dan secara khusus hari ini akan ada pembicara yang akan berbicara kepada kita. Kita doakan supaya firman Tuhan dibentangkan dengan luar biasa di antara kita hari ini. Dan saya sangat yakin hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu perkara yang besar bagi hidup kita di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita dalam ibadah ini, mari kita sama-sama kembali mengizinkan Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-48, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal ke-48 yang pertama sampai dengan ayat ke-47. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan Sumber Pemulihan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab. Dalam perikop hari ini, kita diperlihatkan alasan Tuhan mengapa harus menghukum Moab. Bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang sombong dan telah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sikap hidup dan perkataan mereka tidak benar. Bahkan mereka memandang orang Israel sebagai bahan tertawaan dan gerombolan pencuri. Maka hukuman Tuhan pun dijatuhkan. Tuhan akan menghentikan penyembahan berhala mereka. Tuhan memakai Raja Nebukadnezar yang digambarkan sebagai burung Raja Wali untuk mengalahkan bangsa Moab. Kekuatan penyerang Moab begitu hebat, membuat bangsa itu hancur lebur seperti tembikar yang pecah. Para pahlawannya pun menjerit ketakutan karena dahsyatnya hukuman dari Tuhan. Melalui hukuman itu, Tuhan menyatakan bahwa ia telah mematahkan kekuasaan Moab. Namun Tuhan menyuruh agar sisa orang Moab lari ke gunung agar selamat. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan kembali keadaan Moab. Ternyata dalam penghukumannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihannya kepada Moab. Amin. Kesombongan diri karena hal-hal yang dimiliki sangatlah berdampak buruk dalam hubungan dengan sesama manusia. Terlebih, jika kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang sombong akan memandang rendah orang lain. Ia lupa bahwa semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Orang sombong merasa dirinya tidak perlu takut akan Tuhan. Jika seseorang tidak takut akan Tuhan, sudah pasti ia tidak akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Betul? Ia pasti merasa tidak butuh karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, periksalah kembali diri kita. Adakah sifat sombong yang terus melekat di dalam perbuatan kita mungkin, perkataan kita, bahkan dalam pikiran kita? Jika masih, maka kesempatan hari ini datanglah meminta ampun kepada Tuhan dengan tulus. Hiduplah dengan pertobatan dari kesombongan itu melalui pimpinan Roh Kudus. Sebab Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah Tuhan yang selalu ingin memulihkan orang-orang berdosa agar kembali ke jalannya. Sama seperti Tuhan akhirnya memulihkan bangsa Moab setelah Tuhan harus menghajar mereka sebagai konsekuensi atas sikap dan perbuatan hidup yang meremehkan keberadaan Tuhan dengan merendahkan keadaan bangsa Israel, umat pilihannya. Seperti Tuhan yang sudah memulihkan keadaan Moab, kiranya Tuhan akan terus memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupmu hari ini, terlebih ketika kita akan beribadah kepada Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, bawa dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan akan memulihkan engkau, memulihkan keadaan hati kita, memulihkan keadaan kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup kita. Serahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan doaku hari ini ibadah kita akan menjadi sebuah ibadah yang sungguh-sungguh
menjadi sebuah jamahan bagi saudara untuk dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan nikmatilah hadiratnya. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini. Karena pengurapan Tuhan ada bersama-sama denganmu. Maka ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, engkau berdiri atas nama Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk melemahkan hidupmu. Karena pengurapannya ada bersama-sama dengan dirimu. Sidang jemaat Tuhan yang mungkin akan bersiap-siap datang ke gereja, mari bergegaslah dengan penuh semangat. Doaku kiranya perjalananmu dari rumah sampai di rumah Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Amin. Bila kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini sekali lagi mempersiapkan kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan mempersiapkan kita untuk dipulihkan hari ini dalam ibadah ini. Diberkatilah kita, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Merdeka!